Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ada yang tahu? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Budia ingin bertanya terlebih dahulu. Di manakah tempat tinggal kalian? Apakah dekat dengan pantai? Atau dekat dengan gunung? Nah, kita mau belajar tentang apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan bagian-bagian dari tumbuhan. Ibu harap setelah pembelajaran hari ini dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Dan ibu ingin kalian bisa menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi dari bagian tumbuhan. Pertanyaan Budia yang tadi, jadi Budia ingin menerangkan tentang kenampakan alam. Apa sih yang dimaksud dengan kenampakan alam? Kenampakan alam adalah kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah. Kenampakan alam dibagi menjadi dua, dataran tinggi dan dataran rendah. Apa yang dimaksud dengan dataran tinggi? Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter dari permukaan laut. Contohnya dataran tinggi yang ada di Indonesia di mana saja? Ayo. Di Malang. Di mana lagi? Kawasan Dieng. Kawasan Bromo. Selanjutnya, kalau dataran rendah itu apa ya? Dataran rendah adalah daerah datar yang berada di ketinggian 0 sampai 400 meter dari permukaan laut. Contohnya seperti di pesisir pantai. Contoh sumber daya alam yang dapat ditanam di dataran tinggi adalah kubis, kentang, wortel, dan teh. Sedangkan sumber daya alam yang dapat ditanam di dataran rendah contohnya apa saja? Padi, jagung, pohon mangga, pohon pisang, dan hutan bakau. Bicara tentang tanaman padi, apakah kalian ingat bagaimana bentuk daun dari tanaman padi? Ada yang masih ingat? Nah, tanaman padi memiliki bentuk daun yang sejajar dan panjang. Nah, kita juga akan belajar tentang bentuk dari daun, batang, akar, dan bunga dari berbagai jenis tumbuhan. Pertama, kita akan belajar tentang bentuk daun. Apa yang dimaksud dengan daun? Daun adalah tempat berfotosintesisnya dari tumbuhan. Bentuk daun yang pertama adalah daun menyirip. Bentuk daun menyirip yaitu bentuknya seperti sirip-sirip ikan. Contohnya seperti daun dari pohon mangga dan pohon jambu. Seperti gambar di samping ya, bentuknya ya. Selanjutnya, bentuk dari daun sejajar, contohnya seperti daun dari padi dan rumput. Bentuknya sejajar, lurus, dan panjang, seperti gambar di samping ya. Selanjutnya, daun menjari, bentuknya seperti jari. Contohnya apa? Ayo. Contohnya seperti daun pada pohon pepaya dan pohon singkong. Yang terakhir, daun berbentuk melengkung. Bentuknya melengkung. Contohnya seperti gambar di samping ya. Nah, contohnya seperti daunnya daun sirih.
Bagian tubuh tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Batang berfungsi tempat menempelnya bunga, daun, dan buah. Selain itu, batang juga berfungsi mengantarkan zat-zat makanan ke bagian-bagian tumbuhan yang lain. Nah, batang ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Nah, batang berkayu itu apa ya? Batang berkayu itu adalah batang yang memiliki kambium. Contohnya seperti apa? Seperti batang pada pohon mangga, pohon kelor, pohon rambutan. Selanjutnya, batang basah. Nah, batang basah ini biasanya berada pada tumbuhan seperti bayam, kangkung, dan pisang. Selanjutnya, kalau batang rumput, contohnya seperti batang yang ada pada rumput-rumputan dan padi. Dan tumbuhan yang paling bawah adalah akar. Akar berfungsi sebagai penyerap sari-sari makanan yang berada di dalam tanah. Yang diserap apa saja? Air dan unsur hara. Nah, jenis akar ini dibagi menjadi 2, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Pelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Budia akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.